Oke, ini udah lama gue nggak bikin video ya. Oke, ini adalah strategi Bollinger. Nah, kalau teman-teman yang tahu basicnya, pasti tahu ini adalah strategi dimana breakout ya, breakout dari sisi persegi. Sedangkan yang ini adalah pullback. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, mungkin sedikit konteks buat Bollinger itu seperti apa ya strateginya. Oke, Bollinger itu kan sebenarnya terbagi dari 3 garis sebenarnya. Yang dimana garis tengah itu standarnya adalah SMA 20, dan dimana dia deviasinya 2 di atas dan di bawah. Ini adalah yang kita sebut area jenuh atau batas jenuh. Kalau dia di atas berarti dia titik jenuh, area overbought. Dia udah jenuh beli, jadi harga udah terlalu tinggi. Kalau yang indikasinya ya, kalau yang di bawah itu adalah jenuh oversold, jadi jenuh jual, jadi harga terlalu rendah. Jadi ada kecenderungan kalau udah lewat di sini dia akan reversal. Oh, nah ini area-area yang biasanya Bollinger itu dipakai buat pasang posisi nih. Contohnya adalah area sideways yang dimana cenderung berbentuk persegi, atau ini kita bisa lihat ini persegi ke atas, dimana kalau candle dia nyentuh atau melewati ini dia akan kecenderung balik. Yang area kedua adalah saat Bollinger melebar, ini nih, yang dimana mulut Bollinger itu akan terbuka. Ini jadi indikasinya kalau setiap dari sisi Bollinger itu bentuknya persegi terus dia melebar, itu tandanya akan terjadi tren, entah itu tren singkat atau tren panjang ya, intinya akan terjadi tren gitu. Ini contoh tren naik nih, di posisinya dia kan persegi, kemudian Bollingernya mulai melebar dan tandanya semua breakout di sini nih. Terus ada retest di merah ini dia akan cenderung akan naik. Sama di sini juga, kalau perhatiin ini kan persegi nih garisnya, nah dia breakout di garis yang sini, ada retest, dia akan cenderung tren, oh ini tren ke bawah ya. Oke, bentar aku dulu biar gampang kita jelasin. Nih, kalau perhatiin ini kan sebenarnya area resistennya di sini, tandai sama Bollinger. Jadi kalau ditandai Bollinger itu persegi bentuknya, itu ada kecenderungan harga akan mantul di titik atas atau titik bawah Bollinger. Kalau amannya main di situ aja. Nah, kalau kita coba garis supaya nggak subjektif nih analisisnya, jadi pakai tarik bantu sama pakai garis SMR. Contohnya di area 1 ya, ini dari bentuk persegi mulai melebar dia, ditandai sama breakout,
ada retest di sini, kemudian dikonfirmasi sama hijau. Ini kita pasang 2-3 menit ke atas sini, insya Allah profit. Nah, gimana kalau yang downtrend? Sama juga, downtrend juga seperti itu. Ini dia titik supportnya. Ini Bollinger lagi bentuk persegi. Pas dia breakout, dia akan membuka. Biasanya akan dari tes dulu, tes ke titik support become resistant. Nah di sini kalau memang valid, ada rejeksi di titik support, kita bisa pasang di candle yang ini nih, 2 atau 3 menit sell, insya Allah dapat juga. Ini strategi breakout ya. Jadi pengalaman saya itu Bollinger itu strateginya macam-macam. Cuman yang sering dipakai tuh biasanya 2. Breakout posisi breakout ataupun sideway. Ini breakout. Jadi dari persegi tandai mulut membuka, ini udah breakout nih dari titik sini. Ini ya, ini titik supportnya. Dia ada retest. Candle hijau yang nggak kuat karena body kecil, apalagi ada rejeksi di atas tuh sumbu atas, pasang di sini. Oke. Nah, sideway itu gimana? Sideway ini sebenarnya maksudnya bentuknya persegi, jadi bisa jadi kayak gini bentuknya. Ya, kayak gini bentuknya persegi, atau Bollingernya ke atas, atau Bollingernya kejar genjang lah ya, kejar genjang. Jadi kalau candle dia nyentuh ke sini, dia kan kecenderungan turun. Jadi kita bisa ambil di posisi atas amannya. Sama langkahnya sih, tidak harus menyentuh sebenarnya, cuman cari amannya tunggu dia menyentuh atau melewati baru pasang reversal. Contohnya nih, ini kan dia membentuk persegi nih,
Ini akan gini nanti ya. Nah, saat candle dia udah menyentuh di atas, dia bisa pasang sell di sini. Bagusnya lagi sih sebenarnya saat dia menyentuh ke atas, tunggu dia terbentuk candle perlawanan dulu, lawannya dia. Misalnya ini kalau dilihat seperti hijau, lawannya merah, lalu kita pasang sell ke bawah. Itu pula sebaliknya. Ya. Itu konteks Bollinger. Sekarang kita coba lihat di strategi yang di video yang tadi. Ya. Ya, kenapa tadi kok ini sebenarnya strategi pullback? Oh ya, satu lagi. Aku jelasin pullback biar nggak terlalu membingungkan. Biar konteksnya dapat. Pullback itu biasanya tandanya kalau udah terbentuk tren. Contohnya ini tren turun nih. Tren turun terus biasanya ada perlawanan dari buyer. Misalnya harga turun, nggak mungkin akan lurus-lurus aja turun ya. Kan kayak gini nih. Tapi biasanya yang terjadi di market adalah dia akan naik, bawa lagi, bawa lagi kayak gitu biasanya. Nah, kita manfaatin dari saat momentum sellernya berkurang, kemudian saat dia akan melanjutkan, nah disitu kita pasang entry-nya. Langkahnya gimana? Ini sih manfaatin kalau yang di buku ini ya, itu pakai moving average 7 kalau nggak salah. Cuman nanti di video yang akan gue tampilin itu gue gunain 3 Bollinger sih. Nanti settingannya gue share. Cuman konsepnya gitu ya, setiap dia lagi tren, misalnya tren turun, akan terbentuk swing dulu, swing ke atas, ada penolakan, dia akan lanjutin trennya. Nah, penolakannya di mana biasanya? Nah, jadi saat terbentuknya itu biasanya penolakannya itu ada di area base sebelumnya nih. Contohnya ini tren turun nih. Ya. Kan dia kan turunnya biasanya membentuk kayak tangga gitu kan. Ini tangga set, naik, set gitu kan, naik lagi. Nah, pullbacknya kita manfaatinnya di mana? Jadi saat dia turun, ada naik, turun lagi, kemudian ada tanda-tanda dia ke atas. Kita lagi nunggu nih akan ada pullback atau enggak. Biasanya di bagian ini pullbacknya. Nah, di sini kalau ada penolakan, kita pasang sell di sini, Pak. Ya, idealnya seperti itu. Tapi ada juga yang seperti ini. Dia baru pullbacknya di posisi sini. Nah, biasanya kalau jadi kayak gini, itu tandanya trennya nggak begitu kuat nih, tren turunnya. Karena bayarnya, tekanan bayarnya udah mulai muncul, sehingga dia sampai bisa menembus titik resisten. Bisa menembus titik resisten ini. Ini titik resisten ini. Nah, ini kita agak hati-hati nih main di sini. Ya, tapi kalau kita lihat dari sini, ini kan masih support nih, support become resisten. Dia akan mantul di area sini. Tidak harus menyentuh ya. Jadi kalau gua pakai support resisten itu area ya. Area mendekati itu udah terhitung area support atau resisten. Oke, balik ke video lagi. Nah, di sini kenapa gua ngambil sell? Karena candle hijau terhenti di ini, dia nanti di sini nih.
dan ditandai ada candle merah. Jadi tandanya ada rejeksi di sini. Ada kemungkinan dia akan melanjutkan tren lagi. Akan turun dia di sini. Nah, perhatiin ini Bollinger bawahnya udah membentuk datar. Ini akan kemungkinan dia akan bentuk datar juga nantinya. Jadi trennya udah berakhir nih, tren bearishnya. Oke, yang kedua, kenapa pasang buy di sini? Sama kayak tadi. Ini tuh sebenarnya area mendatarkan atau dibilang area konsolidasi. Biasanya setelah mendatar, kalau Bollingernya terbuka, jadi tandanya akan terjadi tren, entah itu tren di atas atau tren di bawah, tergantung candle di mana. Nah, kalau kita lihat di sini, breakout nih. Rejeksinya di mana? Ini rejeksinya candle yang hijau kecil ini, candle semi doji lah, dimana ada sumbu bawah rejeksi. Itu dia udah retest. Nah, kita bisa pasang buy. Gitu. Oke, nanti ya settingan. Ya boleh nanti pinjam lagi. Settingan. Ngomongin settingan. Nah, buat next video aja ya. Tapi nanti gue jelasin kenapa gue pakai 3 Bollinger ini. 3 garis. Cuman ini buat penanda aja. Jadi settingan gini ya. Yang tengah kecil itu deviasinya 0,5. Kalau yang defaultnya yang biru nih, yang default ya 2, yang orange itu 3. Nanti di video berikutnya gue jelasin kenapa pakai 3 ini. Oke, see you next video ya.